Parma resmi promosi ke Serie A Italia. Parma resmi menjadi tim pertama yang promosi dari Serie B di musim 2023-2024 dan menuju Serie A Italia. Hasil itu diraih oleh Parma usai bermain imbang melawan Bari pada pekan ke-36 Serie B. Meskipun gagal menang, Parma tetap sukses mengukir catatan impresif dengan promosi ke Serie A. Sebab dengan 2 laga yang tersisa, raihan 74 poin mereka tidak bisa dikejar oleh Venezia yang berada di posisi yang ketiga, yang kini mengoleksi 67 poin. Como, klub milik orang Indonesia yang selangkah lagi promosi ke Serie A. Como hanya berjarak 1 kemenangan untuk bisa meraih tiket promosi ke Serie A di musim depan. Como yang dimiliki oleh orang Indonesia yakni Hartono bersaudara kini duduk di posisi kedua klasemen dari grup B. Sebagai informasi, ada 3 tim Serie B yang akan promosi ke Serie A pada musim 2024-2025. 2 tim peringkat paling atas dari klasemen akan promosi secara langsung, sementara tim peringkat ketiga hingga ke-8 harus berjuang lewat babak playoff. Parma sendiri menjadi tim pertama yang dipastikan promosi langsung ke Serie A, dan Como punya peluang paling besar untuk menemani Parma. AS Roma tak takut rekor belum terkalahkan dari Bayer Leverkusen. AS Roma bentrok dengan Bayer Leverkusen pada semifinal Liga Eropa pada Jumat dini hari. Ilupi tidak gentar menghadapi Leverkusen yang masih belum terkalahkan di musim ini. Performa mentereng dari Leverkusen pun membuat mereka difavoritkan ketimbang AS Roma. Di satu sisi, Ilupi tak mau begitu saja dipandang sebelah mata. AS Roma punya catatan pertemuan yang bagus ketika bersua dengan Bayer Leverkusen. Mereka diketahui tak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhir. Emery targetkan Aston Villa lolos ke Liga Champions. Manajer Aston Villa Unai Emery menargetkan mengamankan finish 4 besar di ajang Liga Inggris. Villa menikmati musim transformasional di bawah asuhan dari pelatih Unai Emery, dan akhir pekan ini Aston Villa bisa lolos ke Liga Champions jika Tottenham kalah di tangan The Blues. Aston Villa sendiri belum pernah bermain di semifinal kontinental sejak memenangkan Piala Eropa pada tahun 1982 dan merupakan tim Inggris terakhir yang tersisa di kompetisi Eropa musim ini. Klub dari Elkan Bagot diambang promosi ke Premier League. Klub Elkan Bagot yakni Ipswich Town memperoleh kemenangan penting di Coventry City untuk bisa mendapatkan 1 poin promosi kembali ke Liga Inggris. Ipswich Town hanya perlu hasil imbang di kandang ketika berhadapan dengan Huddersfield pada Sabtu nanti. Hasil imbang itu bisa membuat promosi ke Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Ipswich menempati posisi kedua klasemen Championship dengan koleksi 93 poin, hanya beda 4 poin dengan Leicester City yang sudah mengamankan gelar juara. Lalu ada Leeds United di posisi ketiga dengan mengumpulkan 90 poin. Timnas Belgia pastikan tidak bawa Thibaut Courtois ke Euro 2024. Pelatih Timnas Belgia Domenico Tedesco memastikan tidak akan membawa Thibaut Courtois ke Euro 2024. Tedesco mengaku lebih ingin mengandalkan para pemain yang berada dalam kondisi fit ketimbang menunggu Courtois sembuh dari cedera. Kini posisi penjaga gawang Dres Devil dipegang secara bergantian oleh Masil dan juga Gun Castells. Semenjak absennya Courtois, Dres Devil berhasil mencatatkan 5 clean sheet dalam 9 pertandingan. Menpora jalin kerjasama dengan Al Nassr. Menpora Dito Aryo Tejo bekerja sama dengan Al Nassr, salah satunya untuk membantu mengembangkan olahraga bulu tangkis di Arab Saudi, dan sebagai timbal baliknya Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan berpeluang main di Indonesia. Disambut oleh Mr. Guido Venga, CEO dari Al Nassr, kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sejumlah pendukung Al Nassr terutama fans dari Ronaldo di tanah air cukup signifikan. Raja Nainggolan nagih main di Liga 1. Mega bintang Bayangkara FC yakni Raja Nainggolan mengaku nagih dan memberikan isyarat bakal bermain di Liga 1 musim depan. Dia merasa mendapatkan banyak rasa hormat dan rasa kenyamanan dalam setengah musim berkompetisi di sepak bola Indonesia. Dalam musim debutnya, Raja Nainggolan boleh dibilang tampil cukup istimewa. Mantan pemain dari AS Roma tersebut sukses mengoleksi 1 gol dan 3 assist dalam 10 penampilannya bersama Bayangkara FC.
Kim Min-jae dituding sebagai sebab utama Munchen gagal taklukkan Real Madrid. Pelatih Bayern Munchen yakni Thomas Tuchel melempar kritik keras kepada bek sentral mereka yakni Kim Min-jae. Tuchel menilai Kim Min-jae merupakan penyebab utama Doroten gagal mencatatkan kemenangan atas Madrid pada laga leg pertama di babak semifinal Liga Champions di Allianz Arena. Kim Min-jae bermain terlalu seragam. Gol pertama tercipta karena dia terpancing pergerakan Vinicius, dan gol kedua lagi-lagi terjadi karena kesalahan Kim. Dia sebenarnya tidak perlu menjatuhkan Rodrigo karena kami punya keunggulan jumlah pemain di kotak penalti, ujar dari Tuchel. Borussia Dortmund kalahkan PSG. Borussia Dortmund menang tipis atas PSG di leg pertama semifinal Liga Champions 2023-2024 di Signal Iduna Park. Satu-satunya gol di laga ini dihasilkan oleh Niklas Füllkrug. Borussia Dortmund memang unggul 1-0, tetapi mereka harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan karena laga leg kedua nanti akan digelar di kota Paris. Edin Terzic peringatkan Borussia Dortmund untuk tetap waspada. Edin Terzic terkesima dengan penampilan disiplin dari Borussia Dortmund saat menghadapi tim unggulan PSG di ajang Liga Champions. Namun sang pelatih memprediksi pertemuan kedua di pekan depan akan menjadi jauh lebih sulit bagi timnya. Selesai pertandingan, Terzic mendeskripsikan pertandingan yang luar biasa terlepas Dortmund berhasil menang di laga ini. Akan tetapi sang pelatih mewanti-wanti anak asuhannya untuk lebih siap di laga leg yang kedua. Tampil impresif, Del Piero sarankan Sancho kembali ke Manchester United. Sebuah saran diberikan oleh Alessandro Del Piero kepada Jadon Sancho setelah tampil mengesankan saat melawan PSG. Legenda Italia itu percaya Sancho harus kembali ke Manchester United. Jika pemain seperti dia bisa memainkan pertandingan semacam ini dengan kualitas ini, dia harus kembali ke Manchester United, ujar dari Del Piero. Sancho sendiri tersisih dari skuad Manchester United usai berselisih dengan Erik ten Hag. Dia akhirnya dipinjamkan ke Borussia Dortmund sampai akhir musim ini. Borussia Dortmund menang, Jerman dapat 5 jatah ke Liga Champions musim depan. Hasil imbang Bayern Munchen melawan Real Madrid serta kesuksesan Borussia Dortmund mengalahkan PSG di leg pertama membuat Bundesliga dipastikan mendapatkan 5 wakil di musim depan. UEFA memberikan jatah tambahan khusus untuk 2 liga yang meraih nilai koefisien tertinggi di musim sebelumnya. Koefisien dihitung dari hasil-hasil yang diraih oleh wakil negara tersebut di 3 kompetisi Eropa. Serie A sudah dipastikan mendapatkan 1 slot tambahan sejak April yang lalu. Onana kelihatan buruk karena rekan-rekannya Manchester United kurang oke. Andre Onana dianggap sebagai korban kurangnya kualitas pemain-pemain dari Manchester United. Namun performa buruk Onana juga dipengaruhi rekan-rekan yang tidak bisa membantunya bermain dengan api. Kasus Onana ini pun diperhatikan oleh mantan pemain Liverpool yakni Ryan Babel. Dia coba membandingkan performa dari Onana yang sekarang dengan penampilannya ketika masih berseragam Ajax. Jika sekelompok pemain tidak bisa bekerja dengan sama baik, bakal ada pemain-pemain tertentu yang terlihat sangat buruk. Dan dalam kasus ini itulah yang dialami oleh Onana, ujar dari mantan pemain Liverpool tersebut. Bukankah AC Milan atau Napoli, Antonio Conte bakal balik ke Juventus? Ada kabar baru beredar terkait masa depan dari Antonio Conte. Pelatih itu dikabarkan ingin kembali ke Juventus di musim depan. Dilansir dari Rudy Galetti, Conte disebut-sebut sangat mendambakan melatih Allenatore Sinyo tua sekali lagi. Jadi ia ingin mencoba untuk kembali ke Turin di musim panas. Laporan tersebut mengklaim bahwa kans Conte untuk kembali menangani Juventus cukup terbuka lebar. Juventus saat ini lagi mencari pelatih yang baru karena mereka ingin memecat Max Allegri di musim panas nanti. 2 pemain Barcelona bakal pergi ke Liga Arab Saudi. Barcelona kini terus berbenah setelah memastikan Xavi Hernandez untuk bertahan di kursi kepelatihan. Kini kabarnya Barcelona akan bersih-bersih skuad. Nantinya pemain yang tidak masuk ke dalam rencana Xavi bakal dilepas. Menurut laporan dari Sport, paling tidak ada 2 pemain Barcelona yang bakal meninggalkan tim di musim panas nanti. 2 nama yang disebut adalah Ansu Fati dan juga Sleman Lenglet. Penjualan Fati dan juga Lenglet ke Arab Saudi dianggap sebagai opsi yang terbaik. Barcelona bisa mendapatkan banyak uang dan kedua pemain itu punya kesempatan untuk bisa memperbaiki karirnya.
Arsenal buka peluang lepas Gabriel Jesus ke klub yang lain. Arsenal dikabarkan siap untuk mempertimbangkan tawaran dari klub yang lain untuk penyerang mereka yakni Gabriel Jesus pada musim panas. Gabriel Jesus hanya mencetakkan 4 gol di Liga Inggris dibandingkan dengan 11 gol pada musim sebelumnya, dan ia tertinggal dari Kai Havertz yang sedang dalam performa terbaiknya. The Athletic mengklaim Arsenal akan mempertimbangkannya jika ada tawaran yang masuk dari klub yang lain selama bursa transfer musim panas nanti. Diam-diam Ruben Amorim bertemu dengan Chelsea. Ada kabar baru dari Ruben Amorim. Pelatih dari Sporting Lisbon tersebut ke London pada pekan lalu. Sebenarnya untuk berbicara dengan The Blues bukanlah kepada West Ham United. Ia dikabarkan akan menggantikan posisi dari Mauricio Pochettino. Dikabarkan Amorim bertemu dengan anggota Dewan Klub untuk membahas penerus dari Pochettino yang berada dalam bawah tekanan. Ineos akan cuci gudang, Bruno Fernandes ambil ancang-ancang pergi dari Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari Bruno Fernandes setelah ia mengisyaratkan akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim nanti. Namun dikabarkan sang kapten bakal memutuskan masa depannya usai membela timnas Portugal di ajang Euro. Manchester United dilaporkan siap untuk menjual sebagian besar pemain top mereka di akhir musim nanti di bawah rezim dari Sir Jim Ratcliffe yang baru. Meskipun pemain asal Portugal tersebut masih terikat kontrak di Old Trafford hingga tahun 2026. Menurut laporan The Telegraph, Ratcliffe dan juga CEO baru mereka yakni Omar Berrada siap untuk bersikap agresif dengan potensi penjualan pemain di akhir musim nanti. Kabarnya hanya ada 3 pemain yakni Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho dan juga Rasmus Højlund yang terhindar dari penjualan. Borussia Dortmund mau ajak balik Klopp di tahun 2025. Musim ini Jurgen Klopp telah mengantarkan Liverpool menjuarai Piala Liga Inggris. Trofi itu kemungkinan besar menjadi yang terakhir yang dipersembahkannya untuk Liverpool. Melansir dari The Independent, Borussia Dortmund menargetkan Jurgen Klopp apabila sang pelatih telah selesai menjalani cuti. The Borussia ingin menjadikan pria 56 tahun tersebut sebagai pelatih sepak bola di tahun 2025. Dikabarkan ada peningkatan pembicaraan di Dortmund perihal kepindahan tersebut. Klub asal Jerman itu ingin Klopp bisa kembali mengantarkan mereka ke era kejayaan semasa ditangani oleh dirinya.